perempuan ini berusaha menyelamatkan seorang gadis buta dari serbuan para asasin yang saat itu sudah memburunya. Namun para asasin itu nggak tahu sob, kalau perempuan yang sedang melindungi gadis buta itu adalah seorang asasin legendaris yang dijuluki sebagai Ratu Kematian. Ini pastinya seru sob, karena saat sang Ratu Kematian mulai membrutal, tomat-tomat bakal dimanjakan dengan berbagai pertarungan epik yang sangat beradrenalin. Oke sob, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dengan berlatar di kota Paris, film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Z yang sepertinya sedang menunggu seseorang di sebuah gereja yang terbengkalai. Lalu beberapa saat kemudian, seorang pria bernama Finn terlihat mendatangi Z dan memberinya sebuah misi untuk membantai sekelompok gangster di sebuah klub malam pada malam nanti. No one leaves that room alive. The job we talked about is tonight, my Christian Mercury. Meskipun Z adalah seorang asasin legendaris yang selalu diandalkan oleh Finn, namun ternyata sob, Z hanya mau menerima misi jika targetnya adalah para pelaku kriminal. Sedangkan untuk warga sipil biasa, Z ini justru malah melindunginya. Seperti yang pernah dilakukan Z kepada seorang penjahit langganannya, di mana saat itu dengan brutalnya sob, Z menghajar seorang pria bertubuh besar sekaligus mengancamnya agar dia tidak lagi menyakiti si penjahit tersebut. Dan setelah Finn menegaskan jika semua targetnya kali ini adalah para pengedar obat terlarang, maka Z pun mau menerima misi tersebut. Sementara itu di saat yang bersamaan, seorang inspektur polisi bernama Sei dan juga rekannya yang bernama Jax terlihat sedang bersiap untuk melakukan penangkapan kepada seorang pengedar yang selama seminggu ini telah menjadi target operasi mereka. Nah, jadi gini sob, seminggu sebelumnya, Inspektur Sei menginterogasi seorang pengusaha kaya bernama Majib yang diduga akan menyelundupkan obat terlarang ke kota Paris dalam jumlah yang sangat besar. Namun sayangnya, saat Najib hendak mendarat dengan pesawat pribadinya, tiba-tiba saja sekelompok gangster menyerangnya dan langsung menjarah semua barang haram tersebut. Karena itulah pihak kepolisian hanya memberi Majib tahanan rumah saja sampai mereka benar-benar menemukan semua barang haram tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai barang bukti untuk bisa memenjarakan Majib. Dan kini mereka bersiap untuk menangkap seorang pemuda bernama Koko yang merupakan salah satu anggota dari kelompok gangster yang telah menjarah obat terlarang milik Majib. Lalu saat Koko hendak pergi dengan mengendarai mobilnya, aman. Dan saat Inspektur Sei hendak menahan Koko, tiba-tiba dan saat Koko menyandra seorang bocil, tiba-tiba saja Inspektur Sei sudah ada di sampingnya. Dan rasa jika Koko akan berbuat nekat, maka dengan terpaksa sob, Inspektur Sei harus menghabisinya. Lalu di malam harinya, Z pun terlihat memasuki sebuah klub malam untuk menjalankan misinya. Dan saat hendak memasuki ruang VIP, dia pun diperiksa oleh seorang petugas untuk memastikan jika Z tidak membawa senjata berbahaya. Lalu saat berada di ruang VIP, Z pun sempat tersentuh saat mendengar alunan lagu yang dibawakan oleh seorang penyanyi bernama Jen. Kemudian Z pun dihampiri oleh seorang pria bernama Sergei yang merupakan ketua komplotan gangster yang telah menjarah semua obat terlarang milik Majib. Kemudian Z yang memang sebelumnya sudah membuat janji untuk membeli obat terlarang dari Sergei, meminta agar ruangan itu disterilkan dari orang-orang sipil yang tak berkepentingan agar transaksinya bisa berjalan lancar. Bermontel per 30 menit. Hey, get out, get out! Kemudian Sergei pun mengajak Z untuk berdansa sambil melakukan negosiasi harga. Sementara itu, Jen yang ternyata adalah pacar dari si Koko terlihat sedang mengirimkan pesan kepada Koko yang belum juga datang ke tempat itu.
Sementara teman-teman Koko malah mendapat kabar melalui grup WA tentang kematian Koko yang tewas ditembak polisi. Kemudian Z yang masih berdansa pun terlihat mengeluarkan sesuatu dari balik gaunnya, yang ternyata sob itu adalah 2 potong lempengan besi yang dia rakit menjadi pedang samurai hingga... Dan akibat serangan brutal mematikan itu, Jen pun harus terpental dan kepalanya terbentur hingga dia pun mengalami kebutaan saat itu juga. Melihat kondisi yang dialami Jen, Z pun tidak jadi untuk menghabisinya. Karena selain Z menganggap jika Jen hanya warga sipil biasa yang tak ada kaitannya dengan komplotan Sergei, dia juga merasa kasihan karena akibat dari aksinya, Jen harus mengalami kebutaan. Somebody please help me. Lalu keesokan harinya, Z kembali bertemu dengan Finn. Namun saat itu sob, Finn menegur Z yang telah melanggar kontrak perjanjian dengan membiarkan satu orang targetnya masih tetap hidup. But the contract was clear, everyone in their room, so why'd you leave the American? But you didn't fulfill the contract, my cushion. Meski Z sudah menjelaskan jika penyanyi tersebut tidak ada hubungannya dengan para gangster, namun Finn menegaskan jika keberadaan Jen di tempat itu justru membuktikan jika Jen bukanlah warga sipil biasa. Maka dari itu, Z harus tetap menuntaskan misinya dengan menghabisi Jen. Sementara itu di kantor polisi, Inspektur Usai mendapat laporan terkait para gangster komplotan Koko yang tewas dihabisi seseorang. Inspektur Usai juga diberitahu jika dalam insiden tersebut, seorang wanita yang diduga adalah pacar dari Koko berhasil selamat dan sedang dirawat di rumah sakit karena mengalami kebutaan. The man killed at the club. The other fool was killed by a sword, a samurai sword. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Z yang sedang mendatangi rumah sakit tempat dia dirawat dengan menyamar sebagai petugas konsulat dari kedutaan Amerika. I'm here to see Jennifer Clark. Hi Jennifer, I'm from the US Embassy. Lalu dengan berpura-pura melengahkan kondisi kesehatan Jen, Z pun memasukkan cairan racun ke dalam infusan Jen. What happened to your eyes? There's so much swelling and pressure on the optic nerves. Dan saat Z hendak pergi, tiba-tiba saja Inspektur Usai masuk ke ruangan itu dengan tujuan untuk menanyakan beberapa hal terkait insiden yang dialami oleh Jen saat berada di klub malam itu. Dan karena Z mengaku sebagai petugas dari kantor kedutaan konsulat Amerika, maka dia pun terpaksa harus tetap menemani Jen selama proses interogasi. Lalu, saat Inspektur Usai bertanya terkait ciri-ciri dari si pelaku yang telah menghabisi para gangster tersebut, Jen malah berbohong dengan mengatakan jika dia tak sempat melihat si pelaku karena dia terjatuh dan mengalami kebutaan sebelum peristiwa tragis itu terjadi. Mendengar jawaban itu, Z yang merasa jika Jen sengaja berbohong untuk menutupi sesuatu yang mungkin saja ada kaitannya dengan Finn, seketika itu dia pun pura-pura menyenggol selang infus agar Jen terhindar dari racun yang telah dia masukkan sebelumnya. Sorry, I knocked over your IV. It's okay, accidents happen. Dan sebagai polisi yang telah dilatih untuk bisa membedakan sebuah pengakuan apakah jujur atau tidak, Inspektur Usai menyimpulkan jika Jen telah berbohong dalam menjawab semua pertanyaannya. Dan karena itulah, dia akan kembali menginterogasi Jen setelah Jen benar-benar pulih. Good luck with your case, Inspector. Lalu saat mereka berpisah, Inspektur Usai mendapat laporan jika kantor kedutaan Amerika belum mengutus siapapun untuk menemui Jen. Seketika itu, dia pun langsung mengejar Z. Namun untungnya sob, Z telah menghilang dari pantauan Inspektur Usai. Singkat cerita, Z pun terlihat menemui Finn dan melaporkan jika Jen benar-benar warga sipil biasa yang tidak tahu apa-apa. Bahkan saat ditanya polisi pun, Jen justru menutupi semua peristiwa pembantaian itu. A civilian, she doesn't know anything. Kemudian Finn pun memperkenalkan 2 assassin terbaiknya, yaitu Mai dan juga Julie, yang meskipun mereka itu ahli dalam menghabisi seseorang, namun levelnya masih di bawah Z, dan bahkan mereka berdua adalah penggemar beratnya Z. Kemudian Finn juga menunjukkan beberapa anak buahnya yang kini sedang bersiap untuk menghabisi Jen menggantikan tugas Z. Mendengar itu, Z pun langsung beraksi untuk menghentikan mereka.
Ternyata Sob, Z hanya berpura-pura saja tertabrak agar dia bisa mengambil motornya. Yang melihat jika anak buah Finn berhasil selamat, segera menuju rumah sakit untuk menyelamatkan Jen. Sementara itu di rumah sakit, Inspektur Say terlihat sedang menyibuk rekannya yaitu Jax yang kebetulan sedang dirawat di rumah sakit yang sama. Kemudian Z yang telah berhasil masuk ke ruangan Jen pun langsung mengajak Jen untuk mau ikut dengannya karena saat ini Jen sedang diincar oleh para asasin yang akan menghabisinya. Mendengar itu, Jen pun langsung bersedia untuk dibawa keluar oleh Z dari rumah sakit tersebut. Dan saat orang suruhan Finn melihat keberadaan Jen, mendengar adanya suara tembakan, Inspektur Say pun langsung beraksi. Kemudian para anak buah Finn yang ternyata masih hidup karena mereka memakai rompi anti peluru segera bangkit untuk kembali memburu Jen. Sementara Jen sendiri kini dibawa oleh Z untuk bersembunyi di sebuah ruangan laboratorium. Namun saat mereka sudah masuk ke dalam, ternyata Sob Inspektur Say sudah ada di sana untuk menangkap Z. Namun tiba-tiba menghajar sehingga pingsan, Z pun langsung kabur dengan membawa Jen. Kemudian Jen pun dibawa ke apartemennya Z untuk tinggal di sana sementara waktu sampai situasinya dirasa aman. Sementara itu di tempat lain, terlihat jika Majib sedang berbincang dengan seorang pria bernama Gobert, yaitu seorang mafia kelas atas yang menguasai perdagangan obat terlarang di kota Paris. Dan di sana juga terlihat sosok Finn yang merupakan orang kepercayaannya Gobert. Dan diketahuilah Sob, jika obat terlarang yang dibawa dengan menggunakan pesawat pribadi Majib, itu adalah barang milik Gobert. Namun anehnya Sob, saat Majib menanyakan apakah Gobert yang telah menyuruh orang untuk menghabisi para gangster yang telah mencuri barangnya, seketika itu dia pun murka dan membantai pengawal pribadinya Majib. Kemudian Finn pun mencoba menenangkan atasannya itu. Namun sepertinya Gobert tidak menyadari jika sebenarnya Finn lah yang telah mengutus Z untuk menghabisi semua gangster tersebut tanpa sepengetahuan Gobert. Entah apa yang sedang direncanakan oleh Finn sebenarnya Sob. Apakah dia bermaksud menguasai barang itu sendirian? Entahlah Sob, tapi yang pasti saat itu Gobert memberitakan Finn untuk menghabisi Majib dengan menyewa jasa Z. I wanting that. Z, on it now. Lalu keesokan harinya, terlihat Z yang sedang berbincang dengan Jen dan mempertanyakan apa hubungan Jen dengan para gangster tersebut hingga Finn kekeh ingin menghabisi Jen. Why do they want you dead, Jen? I have no idea. Bullshit, no why. I suggest you tell me or I dump you in the street. Dan karena Z terus mendesaknya, akhirnya Jen menjelaskan jika dirinya adalah pacar dari salah satu anggota gangster tersebut, yaitu pacar dari si pria bernama Coco. Jen juga menceritakan jika tujuannya ke Paris adalah ingin merintis karir sebagai penyanyi di kota Paris. Hingga kemudian Jen pun menjalin hubungan dengan Coco yang akan membantunya dalam membuat kontrak rekaman demi mewujudkan cita-cita Jen. Namun karena mereka membutuhkan modal yang cukup besar, akhirnya Jen pun diminta untuk mau membantu Coco dalam menyelundupkan barang haram milik seorang mafia bernama Gobert. They're high-end thieves. I could open it from the inside. I helped him steal the drugs he had stolen. Dan sepertinya Sob, itulah yang jadi alasan kenapa Finn tetap ingin menghabisi Jen. Karena dia tahu jika Jen adalah bagian dari kelompok gangster tersebut yang dimungkinkan bisa membongkar kebusukan Finn. Mendengar itu, Z pun sangat marah. Karena seandainya dia tahu dari awal jika Jen telah terlibat dengan peredaran obat terlarang itu, Z tidak harus repot-repot untuk menyelamatkan Jen. While you're in it,
Everything was right. No one in that ring was innocent. Kemudian Z pun membawa Jen ke gereja terbengkalai dengan tujuan untuk menghabisinya. Sementara di luar terlihat Finn yang datang ke sana untuk menemui Z. Dan setibanya di dalam, di sana hanya terlihat Z saja yang sedang duduk menyendiri. Sementara Jen tidak diketahui keberadaannya. Kemudian Finn pun mempertanyakan kenapa Z menghabisi para anak buahnya saat berada di rumah sakit. Dan Z pun menjawab jika dia tidak ingin ada orang lain yang mengambil alih tugasnya. Sementara untuk Jen sendiri, Z telah menghabisinya dengan cara dibakar di sebuah tempat pembuangan sampah. Mendengar itu, Finn pun tampak senang dan memuji kinerja Z yang selalu dapat diandalkan. I know you won't let me down. Dan setelah kepergian Finn, Z pun masuk ke dalam bilik penebusan dosa. Dan ternyata sob, Jen masih hidup dan sengaja dia sembunyikan di sana. Karena selain Z menganggap jika Jen hanya sedang dimanfaatkan saja oleh si Koko, ia juga merasa bersalah karena atas aksi brutalnya, Jen jadi mengalami kebutaan. Karena itulah, Z memutuskan untuk terus melindungi Jen dari ancaman Finn. Sementara itu di kantor polisi, Inspektur Sai mendapat laporan dari anak buahnya terkait pelaku yang telah membantai para gangster di sebuah klub malam itu adalah orang yang sama dengan orang yang telah menyamar sebagai petugas kedutaan Amerika saat menemui Jen di rumah sakit. Bahkan mereka juga mendapat informasi jika perempuan itu adalah asasin legendaris yang dijuluki sebagai Ratu Kematian. Who in the world is she? The Queen of the Dead. A woman killer, so elusive, so skilled, no one has ever seen her. Dan bukan hanya itu sob, mereka juga mengetahui jika Z rutin membeli makan siang di salah satu restoran yang ada di sudut jalan. Singkat cerita, Z pun terlihat sedang membeli makan siang di restoran langganannya. Namun saat Z hendak pulang, I've reloaded since the last time we spoke. Dan tanpa perlawanan, akhirnya Z pun ditangkap oleh Inspektur Sei. Lalu setibanya di kantor polisi, Z yang hendak dibawa ke ruang interogasi pun secara diam-diam berhasil membuka kunci borgolnya dan... Stop her, shoot! Sementara itu di tempat lain, Gobert yang sepertinya mulai mencurigai Finn pun menanyakan tentang keberadaan barang haramnya. Namun tiba-tiba... Ternyata sob, Mai telah disuruh oleh Finn untuk menghabisi Gobert. Jadi memang benar sob, Finn telah merencanakan semua ini demi bisa menggantikan Gobert dalam menguasai peredaran obat terlarang di kota Paris. Namun saat menyuruh geng Sergei untuk menjarah barang haram dari pesawat Majib, Sergei malah mengambil sebagian barang haram tersebut untuk mereka jual dengan harga murah. Karena itulah Finn menyuruh Z untuk membantai mereka semua. I still go ahead of it. Sementara itu, Z yang baru tiba di apartemennya dikejutkan dengan kondisi apartemennya yang sudah berantakan. Sementara Jen yang awalnya memang ada di sana, kini telah menghilang. Dan saat mengecek CCTV, Z pun melihat jika Jen telah diculik oleh beberapa orang tak dikenal. Kemudian Z pun menerima pesan dari Finn yang memintanya untuk bertemu. Sementara itu di kantor polisi, Inspektur Sai baru saja mendapat laporan jika para pelaku yang hendak menghabisi Jen saat di rumah sakit adalah porsi korup yang berasal dari Divisi 7. Lalu saat Inspektur Sai hendak masuk ke ruang kantornya, ternyata sob, di sana sudah dipenuhi para polisi yang sedang menggeledah kantornya dan berhasil menemukan sejumlah barang haram di dalam kantornya tersebut. Berasa jika dia telah dijebak, seketika itu Inspektur Sai pun langsung kabur dari sana. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada si penjahit langganan Z yang mengadukan jika sebelumnya dia didatangi seorang polisi korup yang menanyakan terkait keberadaan Z. Namun karena si penjahit enggan memberitahunya, akhirnya dia pun dihajar dan diancam untuk mau menelpon polisi tersebut jika Z datang ke tempatnya. Kemudian Z pun mengambil nomor telepon tersebut dan memastikan si penjahit jika dia akan tetap aman. Kemudian Z pun terlihat menemui Finn dan memintanya untuk melepaskan Jen. Namun Finn mengajukan sebuah pertukaran. Jika Jen ingin selamat, maka Z harus menghabisi Inspektur Sai terlebih dahulu.
Dan lagi-lagi sob, Z yang tak ingin menghabisi orang tak bersalah pun mempertanyakan apakah Inspektur Say memang layak untuk dia habisi. Dan ternyata sob, Finn yang sudah mengetahui prinsip Z ini sengaja menjebak Inspektur Say dengan menyuruh para polisi korup untuk menyelundupkan barang haram ke dalam kantornya. Sehingga kini Inspektur Say pun telah dianggap sebagai polisi korup yang layak untuk dihabisi oleh Z. He's a dirty cop. Still from a distance, we want it clean. Kemudian Finn pun memberitahu titik lokasi di mana Z harus menghabisi Inspektur Say, yaitu di sebuah kios bunga tepat pada jam 1 siang. It's stone number 43. Singkat cerita, Z pun telah bersiap di lokasi untuk membidik Inspektur Say. Dan benar aja sob, Inspektur Say telah tiba di sana sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Finn. Namun Z masih bingung kenapa Finn bisa tahu jika Inspektur Say akan berada di lokasi tersebut. Dan saat melihat keberadaan Jax, Z mulai curiga jika Zack adalah polisi korup yang disuruh Finn untuk memancing Inspektur Say untuk datang ke lokasi tersebut. Dan benar aja sob, alasan Inspektur Say datang ke sana adalah karena dia disuruh oleh Jax. Kemudian Inspektur Say yang tidak tahu apa-apa pun mempertanyakan kenapa para polisi tersebut tega menjebak dirinya. Padahal mereka semua tahu jika Inspektur Say adalah polisi jujur yang selalu menolak uang suap dari para mafia. Kemudian Z pun mencoba menghubungi nomor yang dia dapatkan dari si penjahit langganannya. Dan ternyata sob, itu adalah nomor telepon Jax, yang berarti Jax lah yang telah menghajar dan mengancam si penjahit langganan Z. Sementara itu di gedung sebelah, terlihat Mei yang telah bersiap membidik Z sesuai perintah dari Finn. Nah, jadi gini sob, si Mei ini ditugaskan untuk menghabisi Z setelah Z menghabisi Inspektur Say. Sementara itu Z yang muak dengan polisi korup seperti si Jax langsung menembaknya. Melihat itu, Mei pun langsung menembak Z. Namun ternyata sob, itu hanyalah sebuah boneka manekin yang telah Z persiapkan. Sementara Z sendiri berada di tempat lain dan sudah bersiap untuk menembak Mei. Kemudian Z pun menghubungi Inspektur Say dan mengatakan jika dia telah dikhianati dan dijebak oleh Jack yang merupakan polisi korup anak buahnya Finn. Singkat cerita, mereka berdua pun segera kabur dengan membawa Jack yang kini sedang terluka parah. Kemudian Inspektur Say pun menanyakan di mana lokasi barang haram itu mereka simpan. Yeah, like where's Jack? Where's the heroin? I don't know. Dan karena Jack sudah tak tahan, akhirnya dia pun mengatakan lokasi keberadaan barang haram itu. Kemudian Inspektur Say pun menurunkan Jack di depan IGD rumah sakit. Dan setelahnya, mereka pun segera meluncur ke tempat barang haram itu disembunyikan. Dan setibanya di sana, Z pun langsung beraksi menghabisi beberapa orang penjaga. Setelah berhasil mendapatkan semua barang haram itu, Z pun menghubungi Finn dan memberitahunya jika kini semua barang haram milik Finn telah ada di tangannya. Sementara Mei yang ditugaskan untuk menghabisi Z, kini telah tewas dihabisi oleh Z. Kemudian Z pun menyuruh Finn untuk melakukan pertukaran di gereja terbengkalai tempat mereka biasa bertemu. But I am driving around in a van full of your heroin. Singkat cerita, Finn pun telah tiba di sana bersama para anak buahnya yang siap untuk menyergap. Lalu saat Finn sudah berada di dalam, tiba-tiba saja Z sudah ada di belakang Finn dan langsung menanyakan keberadaan Jen. Setelah menunjukkan lokasi keberadaan Jen yang dia sekap di samping gereja, Z pun memberitahu Finn jika barang haramnya telah dia simpan di dalam mobil yang terparkir di luar gereja. Dan ternyata sob, Inspektur Say telah mempersiapkan sebuah bom untuk menghancurkan semua barang haram tersebut. Kemudian Jen pun terlihat sedang dipermainkan oleh Julie. Sementara di dalam, Finn sedang mencoba untuk melawan Z. Dan sayangnya sob, dalam insiden itu, perut Jen sempat terserempet peluru nyasar dari si Julie. Namun saat Z mencoba menyelamatkan Jen, tiba-tiba saja para anak buah Finn yang lain mulai menyerang Z. Hold on to me. Dan saat Z mulai terpojok,
Untungnya sob, Inspektur saya datang untuk membantu. Lalu saat anak Wafin memeriksa mobilnya, mereka pun tampak senang. Namun tiba-tiba kemudian Inspektur Sai pun mengamankan Jane dengan membawanya masuk ke dalam gereja. Sementara para polisi korup anak Wafin terus mengejarnya dan juga menyerangnya. Kemudian Zi pun terlibat pertarungan dengan Juri, sementara Inspektur Sai berusaha untuk menghadang Vin. Lalu, saat Inspektur Sai mulai tak berdaya menahan serangan Vin, Zi yang berhasil melumpuhkan Juri langsung nyerenteng untuk membantu Inspektur Sai. Tiba-tiba aja sob, Vin menembak bahu Zi dan bersiap untuk mengakhiri semua ini dengan menghabisi Zi. Namun tiba-tiba he deserved this. Dan setelah menghabisi Vin, Zi pun menghampiri Jen yang ternyata sob, akibat peristiwa tragis yang baru saja dialaminya, kini penglihatan Jen pun telah kembali pulih dan mampu melihat lagi. Singkat cerita, Inspektur Sai pun terlihat sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Dan saat itu, dia menerima telepon dari Zi yang mengatakan jika kini Zi telah memutuskan untuk pensiun dari dunia assassin. Entah apa yang akan dilakukan Zi selanjutnya sob. Mungkinkah dia akan beralih profesi menjadi manajernya Jen agar bisa mewujudkan cita-cita Jen sebagai artis? Entahlah sob, tapi yang pasti Zi ini sangat memegang prinsip kejujuran dan sangat peduli terhadap warga sipil. Jadi sepertinya sob, satu assassin berarti jujur dan peduli terhadap warga sipil. Lebih baik daripada 10 polisi korup berarti busuk yang justru tega mengorbankan warga sipil. Maka apapun profesimu, lakukanlah dengan penuh kejujuran. Rasulullah SAW pernah bersabda, hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dijum.